Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Harapan ibu kabar kalian baik-baik saja dimanapun kamu berada. Pesan ibu, jaga kesehatan kalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita panjatkan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku yang kusayangi, adapun materi pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Mari buka buku kita halaman 44. Adapun tujuan dari materi ini, di mana setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan mampu menyusun karangan pidato persuasif. Seperti yang kita ketahui bahwa pidato persuasif itu adalah bagian dari eksposisi, di mana eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan meyakinkan argumen dari satu sudut pandang. Bagaimana kita menuangkan gagasan dalam pidato persuasif? Mari kita lihat penjelasannya. Jika kita telah menentukan pendekatan yang tepat, maka tentukan hal-hal utama yang harus disampaikan dalam pidatomu. Kemudian jumlah hal penting atau utama yang kamu buat untuk meyakinkan audiens akan menentukan berapa lama harus berpidato. 3 hingga 4 pikiran utama cukup untuk kita tidak terlalu lama atau tidak terlalu singkat. Misalnya pidato tentang daur ulang. Pikiran utama pidatomu kemungkinan adalah daur ulang menghemat sumber daya alam. Daur ulang mengurangi jumlah sampah. Atau daur ulang itu murah. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita pahami tentang struktur isi pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif ini mencakup pernyataan posisi. Kedua, tahap argumen. Ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu adalah merupakan pendapat atau pendirian yang diambil terhadap suatu persoalan. Misalnya, posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara ataupun masalah narkoba. Kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat. Maka kita harus pandai-pandai melihat, pandai-pandai menganalisis mana persoalan-persoalan yang aktual di masyarakat. Kemudian kita bisa membuat pernyataan posisi yang kuat sehingga teks yang kita sampaikan itu nantinya bisa lebih menarik. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang tepat untuk kita ajukan untuk menguji pernyataan posisi itu sudah lengkap atau belum. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Misalnya kita itu menguraikan masalah narkoba dan penyalahgunaan narkoba misalnya. Siapa yang kita yakinkan? Apakah teman kita? Apakah orang-orang tua? Atau siapa? Tentunya harus kita pahami. Yang kedua, apa yang akan diyakinkan?
Apakah mengubah pandangan atau perilaku? Harapan kita tadi, misalnya apa yang kita yakinkan, apakah narkoba itu dapat merusak masa depan anak-anak kita atau merusak masa depan remaja kita? Ini yang kita harus yakinkan kepada pendengar. Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Jadi kita di sini harus memberikan argumen yang kuat bahwa narkoba itu dapat merusak masa depan anak-anak kita. Yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Di sini maksudnya, apakah pernyataan posisi saya ini sudah kuat atau argumen saya ini sudah aktual sehingga menarik kepada pendengar atau pembaca. Tahap selanjutnya itu tahap argumen. Tahap ini argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan. Contoh-contoh, bukti fakar, dan informasi statistik. Agar argumen itu efektif, bisa meyakinkan. Maka kita harus menyertakan fakta pendukung, bisa dilengkapi dengan gambar. Misalnya, dampak negatif narkoba, kita bisa contoh gambar-gambar yang menunjukkan dampak buruk dari narkoba itu. Penggunaan istilah yang kurang jelas, maknanya sebaiknya dihindari penggunaannya, sehingga pendengar dapat langsung memahami apa yang kita sampaikan. Urutan argumen tergantung penulis. Bisa mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang lebih lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Maksudnya di sini antara paragraf dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga tidak terjadi kerancuan setiap paragraf. Selanjutnya, penguatan pernyataan posisi. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Nah, artinya di sini di dalam kita menekankan pikiran utama, kita bisa menggunakan tekanan yang berbeda. Bisa tinggi tekanan suara atau nada kita ataupun rendah, sehingga pendengar dapat memahami apa dari tujuan pidato kita, persuasi kita tersebut, sehingga pendengar mampu memahami secara tepat. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Nah, seperti yang tadi setelah kita terangkan, untuk memaparkan argumen atau menyampaikan argumen kita itu sehingga argumen kita itu dapat diterima, dapat menarik, harus kita buat bukti-bukti dan paparan kita itu harus logis. Tidak hanya berdasarkan emosi. Jadi kalau kita berdasarkan hanya emosi, tanpa ada bukti-bukti dan tidak logis, dengan sendirinya argumen yang kita sampaikan tidak dapat diterima oleh orang lain. Jadi kita harus memberikan bukti yang tepat dan secara logis. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Nah, supaya argumen kita itu dapat diterima dengan tepat, harus didukung dengan tabel,
diagram, foto, dan seterusnya itu, sehingga pendengar itu benar-benar yakin dengan argumen yang kita sampaikan. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ibu pagi ini. Kiranya apa yang Ibu jelaskan, anak-anakku sudah memahaminya. Sebagai tugasmu, tulislah sebuah pidato persuasif yang di dalamnya terdapat 3 struktur pidato persuasif yang seperti sudah Ibu terangkan. Jadi terdapat pernyataan posisi, tahap argumen, dan pernyataan posisi. Nah, ketiga pernyataan ini tadi, struktur ini tadi, kamu garisbawahi di dalam tulisan pidato persuasifmu. Topik yang kamu gunakan ataupun temanya kamu tentukan sendiri. Yang pasti topik itu yang aktual di dalam masyarakat kita pada saat ini. Nah, tugas itu kamu tulis di dalam kertas double folio dan dikumpulkan kepada koordinator lapangan masing-masing. Demikian pembelajaran kita saat ini. Selamat bekerja dan nantikan pembelajaran kita selanjutnya.